serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Lebih-lebih di malam Jumat ini untuk kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan yaitu berkaitan tentang doa. Ya, kemarin kita sudah sampai ke pembahasan tentang adab-adab doa yang kelima. Yang keenam, ya, di antara adab-adab doa, artinya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu al-khusyu' wa hudurul qalbi fi du'a ma'al yaqini bil ijabah. Ya. Poin yang keenam, di antara adab ketika berdoa adalah yaitu harus ada khusyuk. Ya, khusyuk dan menghadirkan hati ketika berdoa. Khusyuk dan menghadirkan hati ketika berdoa. Ya, artinya apa? Terkadang di saat kita berdoa itu ya masih banyak yang membuat pikiran kita itu tidak fokus di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Begitu juga ketika seseorang ingin berdoa, maka harus menghadirkan hati. Ya, apa maksudnya menghadirkan hati? Ya rahmatullah. Yaitu ya di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin dengan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, makanya beliau mengatakan di sini ma'al yaqini bil ijabah. Ya, maksud dari kita hadirkan hati ini harus kita yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, ya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam kebaikan. Ya, ini adalah apa? Di antara ciri-ciri hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harapan dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan kepada kami mereka khusyuk. Ya, maka di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada ya penghadiran hati dan harus ada kekhusyuan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita pikirkan. Ya, tidak ada yang kita ragukan dan tidak ada yang kita ucapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu di saat berdoa itu harus yakin dengan apa? Dengan akan dikabulkan doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin." Ya, wa'lamu annallaha, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'aan, Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ya, lahin, ya, apa arti lahin? Bermain-main Sunda gurau. Ya, sudah lalai meremehkan lagi. Ya, di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah itu pasti akan kabulkan doa kita. Maka di antara adab yang harus kita miliki ketika kita berdoa adalah apa? Harus menghadiri yang namanya hati kita dengan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, di antara adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyuliha fid du'a wa yukarriruhu. Hendaknya kita merengek di dalam berdoa dan terus mengulang-ulangnya. Ya, hendaknya kita merengek ya ketika berdoa dan terus mengulang-ulangnya. Artinya apa? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terkadang yang membuat atau penghalang di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perengean
ya tidak ada pengulangan berdoa. Ya, kenapa? Karena orang yang terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kehusuannya dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita merengek di hadapan makhluk, mengulang lagi, hubungin lagi. Ya. Dan disinilah bentuk tawakal dan penyandaran tauhid seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk dia terus mengulang-ulang doanya. Jangan pernah merasa ragu atau merasa puas dengan hanya sekali berdoa. Terus saja ulang. Ya. Nah, ini yang kadang hanya kita berdoa cuma sekali. Setelah itu minta lagi yang lain. Minta lagi yang lain. Gimana mau dikabulkan satu aja belum? Ya, ulang aja. Terus ulang. Apa yang kita besok minta itu sudah cukup itu. Ya, jangan berpikir lagi apa yang kita mau butuhkan besok ternyata berubah doa kita, enggak. Ya, doa itu apa yang kita butuhkan ya begitu aja, nggak akan berubah kebutuhan kita itu. Ya, dan kebutuhan kita juga nggak terlalu banyak banget. Cuma kadang kita ini yang suka membanyak-banyakkan kebutuhan kita. Ya. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 kebutuhan manusia itu. Ya. Yang pertama sehat badannya. Ada yang dimakan, aman tempat tinggalnya. Apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dia mendapatkan dunia. Ya. Udah itu aja kecukupan manusia. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, ya, ciri orang-orang yang kaya itu apabila dikasih tetangga yang bertakwa, yang baik, kemudian tempat tinggal yang luas, kendaraan yang nyaman, udah cukup dah itu. Ya. Tidak ada lagi penambahan yang lain. Maka sekali lagi, ya, yang ketujuh ini adalah Ini yang harus kita miliki, yaitu harus di dalam adab-adab berdoa adalah harus merengek di saat kita berdoa dan mengulangi doa yang kita ucapkan. Jangan lagi minta-minta yang lain. Sekarang lain, subuh lain, maghrib lain. Ya, itu di antara penghalang doa kita dikabulkan. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma da'a. Bayangkan. Aisyah menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi sendiri aja butuh doa kepada Allah. Padahal Allah sudah ampunkan dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Dan sudah dijamin masuk surga, masih berdoa. Apa kata Aisyah? Hatta sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bahkan di setiap malam terus berdoa kepada Allah. Terus artinya beliau itu terus mengulang-ulangi doanya. Ya. Paham? Ya, jadi di antara adab yang ketujuh adalah adab berdoa adalah harus merengek dan mengulang doa kita. Kemudian adab yang kedelapan di antara adab-adab berdoa adalah ayyatawassal ilallahi ta'ala bi asma'il husna. Hendaknya kita bertawasul, meminta pertolongan melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Bertawasul meminta pertolongan dengan lewat lewat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surah Al-A'raf ayat ke-180. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama itu. Ya. Tawasul ini itu ada tawasul yang dilarang, ada tawasul yang disyariatkan. Apa yang ditawasul yang dilarang adalah berkaitan tentang seseorang bertawasul kepada makhluk yang sudah meninggal. Ya. Atau yang di dalamnya kesyirikan. Ya. Adapun tawassul yang disyariatkan yang pertama adalah yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup. Ingat ya syaratnya itu. Yang soleh yang masih hidup bertawassul, meminta pertolongan melalui dia, itu namanya tawassul. Dengan Ustaz doakan saya, itu boleh. Ya, paham? Tapi jangan kita bertawasul dengan orang yang dengan manusia yang masih hidup sedangkan dia nggak mampu.
Contohnya, ya, Ustaz, sembuhkan aku. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya melalui Ustaz si fulan. Tidak akan bisa karena masih hidup. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tawasul dengan apa? Dengan amal soleh. Nah, hanya 3 ini yang diperbolehkan. Selain itu tidak diperbolehkan tawasul. Ya, dengan amal soleh kita sebut ya amalan yang pernah Bapak lakukan benar-benar ikhlas dan tidak ada yang tahu kecuali ya Bapak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara apa? Cara kita ya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah amalan ya yang paling ikhlas yang menurut kita itu tidak ada amalan selain ini yang terbaik. Ya, maka sering kita bilang kalau bisa nih ya semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ya kalau bisa apa ya harus ada ya yang kita andalkan dalam ibadah itu ya jangan sampai istri kita atau keluarga atau yang lain tahu. Kemudian yang kesembilan ya ini yang kita sebutkan yang kesembilan tadi bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Yang kesembilan tadi yang kedelapan tadi dengan nama Allah, sekarang bertawasul dengan ya amal soleh ya. Dalilnya ya sebagaimana kita jelaskan tadi yaitu ada sebuah kisah ya seseorang yang terdampak dan ini kita sering kita sebutkan hadisnya yaitu ya 3 pemuda yang terkurung di gua, tertutup guanya dan nggak bisa keluar. Maka salah satu di antara mereka mengatakan ya marilah kita sebutkan amalan-amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah berikan jalan keluar. Maka ada yang bertawasul ya dengan mengatakan ya Allah, dulu saya memiliki ibu dan saya ingin memberikan dia susu. Di saat ibu saya tidur dan anak saya ingin minum itu, sambil nangis anak saya, istri saya juga pengen. Dan saya nggak berani membangunkan ibu saya karena takut terganggu. Dan saya berdiri sampai beliau bangun dan saya utamakan ibu saya daripada anak dan istri saya. Dan itu aku lakukan semata-mata karenamu ya Allah. Masya Allah. Padahal boleh. Ya Bu, ini ada susu nih, pelan-pelan boleh. Tapi sampai begitu ya mau hormati yang namanya orang tua itu. Berbaktinya kepada orang tua. Yang kedua ada yang bertawasul dengan apa? Ya. Orang yang ingin mengajak sepupunya, keluarganya untuk berzina. Maka wanita ini mengatakan memberikan dia syarat, kumpulkan sekian dirham, maka kamu boleh memilikiku. Ya, karena perempuan ini kepepet, dia hutang orang tuanya. Maka saya pun berusaha ya Allah mencari uang itu. Dan setelah aku dapatkan, aku berikan. Dan di saat aku melakukan kemaksiatan di hadapanmu, maka perempuan ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Engkau membuka pintu dengan kunci, bukan kuncimu. Artinya dengan yang haram. Maka dengan itu ya Allah, aku tinggalkan dia. Dan harta yang aku berikan sama dia, saya ikhlaskan. Enggak jadi saya bermaksiat ya Allah. Maka ya Allah, bukakan kami ya gua ini, maka bergeser gua ini sendiri insyaallah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu ada ya Allah, dulu saya memiliki pembantu atau pegawai. Ya, saya enggak berikan dia gajinya, tapi saya kembangkan gajinya sehingga memenuhi lembah kambing-kambing itu, ternak itu. Ketika suatu saat dia minta, maka saya bilang, inilah yang gajimu, ini yang kamu miliki itu, ambil semuanya. Saya nggak ambil sedikit pun keuntungan itu. Itu aku lakukan dengan karenamu ya Allah. Maka akhirnya pun mereka pun bisa keluar dengan amal soleh. Maka ya, sering kita bilang kalau bisa ya harus ada amalan-amalan yang kita banggakan dan kita miliki. Ya jangan sampai ada yang tahu. Kemudian yang ke-10 ya.
ayyataharra fi du'ail jawami'i min. Ya. Ya, hendaknya di dalam berdoa ya harus isinya itu secara umum. Jangan diperinci maksudnya. Ya, ini yang terkadang doa kita itu terhalang. Ya Allah, berikan saya jodoh ya yang ganteng, yang soleh atau yang solehah, kaya, baik adab akhlaknya, berwarna ini, kulitnya, dan sebagainya. Maka itu namanya berlebihan di dalam berdoa. Isinya, dalam berdoa isinya itu harus umum. Ya. Begitu juga ya Allah, berikan aku pekerjaan yang modelnya begini, yang begini dan sebagainya. Cukup mengatakan ya Allah, berikan aku pekerjaan. Ya. Atau ya Allah, sembuhkan aku, berikan aku rezeki, sudah cukup. Tanpa harus kita sebutkan yang lain. Ya. Bahkan disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastahibbul jawami minad doa. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa apa? Ya, beliau lebih suka dengan doa yang apa? Yang umum. Ya, maksudnya itu tidak berlebihan dalam berdoa. Ini yang terkadang kita apa? Ya, doa kita ini lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan terlalu berbelit di dalam berdoa. Ya. Jangan terlalu diperinci ketika berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya. Kadang kita ini seakan-akan kita ragu dengan Allah. Allah tuh nggak tahu kebutuhan kita. Ya. Sehingga apa itu yang dilarang. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita akan bahas tentang penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ya. Apa saja penghalang terkabulnya doa? Penghalang yang pertama yang menyebabkan doa kita ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu melakukan yang haram. Melakukan yang haram. Ya, baik makanan, minuman, pakaian. Ya, melakukan yang haram. Maka ini diantara penghalang doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita bilang, yaitu ya seseorang musafir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sudah masuk dalam adab-adab doa, tapi wa mat'amuhul haram wa masyrabuhul haram wa ghudhiya bil haram fa anna yastajabu lah. Tapi apa? Makanannya haram, pakaian di saat dia berdoa dari hasil yang haram, tenaga yang digunakan untuk berdoa dari hasil yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ya, maka sering kita bilang ya, jangan hanya kita pikirkan kebahagiaan atau kepuasan istri, tapi yang kita pikirkan di saat kita mencari rezeki adalah apa? Halalkah, berkahlahkah rezeki yang kita berikan kepada keluarga itu. Bahkan ya para salaf, istri-istri salaf ya mereka mengatakan apa? Ya, kami selalu mengingatkan suami-suami kami di saat mereka keluar dari rumah, yaitu carilah harta yang halal. Kenapa? Karena kami bisa bersabar dengan kelaparan, tapi nggak bersabar dengan siksaan neraka. Masya Allah. Istri itu kan seorang wanita itu dia bersabar, bisa bersabar dia nahan makanan itu bisa. Ya. Tapi dia nggak bisa bersabar di saat apa? Dicela, dicaci maki, ya, apalagi neraka. Nah itu yang harus kita didik bagi apa? Keluarga itu. Ingatkan saya sebagai suami. Ya, kadang kita ini ya yang namanya berlebihan terhadap anak dan istri ya begitu. Makanya Allah ingatkan. Ya, sering ayat yang kita baca kalau jadi imam itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ya jangan gara-gara anak dan istrimu itu, ya harta dan anakmu itu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Kenapa?
Ya, di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innama amwalukum auladukum fitnah. Harta, anak, istri itu fitnah semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tahu tuh hambanya, apalagi yang namanya apa? Suami. Suami siapa yang tega melihat istrinya atau anaknya kelaparan? Tidak mungkin, jangankan kelaparan. Kita sudah tahu nih per bulan ini sekian akan habis di dapur itu. Sudah gelisah dan sebagainya. Yang kita gelisahkan bukan masalah apa? Bukan masalah habis dunia yang kita miliki, tapi yang kita pikirkan adalah, kita khawatirkan adalah apa? Jangan sampai kita kelaparan di saat apa? Melakukan yang haram. Itu yang harus apa? Kita takutkan. Ya. Maka harus diperinci. Ya, lebih-lebih kita yang kerja di pendidikan, ya ada-ada aja. Ya, entah itu wali murid nitip dan sebagainya, itu nggak boleh ketika di saat sudah kerja. Begitu juga di kantor perkantoran, di polisi dan sebagainya. Halal nggak di saat kita mengambil orang denda dan sebagainya. Itu yang harus apa? Ya lebih baik yang sudah jelas, sudah gaji per bulan sudah cukupkan sudah. Ya paham? Adapun ada amplop, tanya dia, ini dan apa ini pekerjaannya? Kok tiba-tiba ada? Dan banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di luar sana rela meninggalkan apa? Ya, pekerjaannya untuk mencari yang halal. Ya, lebih baik menjual yang biasa tapi apa? Halal daripada apa? Mewah tapi apa? Syubhat. Ya, enggak jelas semuanya itu. Kemudian yang berikutnya di antara penghalang tidak dikabulkan doa kita adalah husulut tabaddul fil libas wal hay'ah. Ya. Kita ini terlalu mewah di dalam apa? Hidup. Mewah di dalam apa? Dalam hidup. Ya. Artinya apa? Salah. Ya. Yang kedua, salah tadi. Al-isti'jal wa tarkud du'a. Ya, yang kedua tadi hapus tadi. Ntar kita jelaskan maksudnya tadi. Tergesa-gesa dan meninggalkan doa. Yang kedua tadi, tergesa-gesa dan meninggalkan doa. Kita sebutkan tadi hadis tadi yang disebut dengan berlebihan di dalam ini. Ini di antara penyebab kenapa kita itu suka makan yang haram. Paham? Ya, faktor penyebab seseorang memakan yang haram adalah apa? Yaitu suka hidupnya itu mewah. Artinya apa? Ada jalan besar, peluang besar dia akan melakukan yang haram. Terlalu hidup mewah. Kalau dia tawadu atau zuhud dan sebagainya atau biasa sebagaimana kita merintis awal-awalnya, insya Allah itu tidak akan tidak akan ada peluang kita untuk yang begitu. Nah, yang kedua adalah di antara penghalang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-isti'jal. Tergesa-gesa yang kedua. Yang kedua tergesa-gesa dan meninggalkan doa. Apa maksudnya? Kita maunya tuh dikabulkan di saat itu. Setelah itu Allah nggak kabulkan, maka kita sudah nggak berdoa lagi. Percuma aku berdoa, toh juga Allah nggak kabulkan. Padahal adab-adabnya tadi harus merengek. Di salam berdoa terus ulangi doa itu. Ini yang suka kita tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga adalah irtikabul ma'as wal mahramat. Melakukan kemaksiatan dan hal yang haram. Melakukan kemaksiatan dan yang haram. Nah, ini harus kita periksa. Kenapa doa kita dikabul, tapi tidak dikabulkan? Bisa jadi karena kita suka maksiat, melakukan yang haram, menggunjing orang, mencaci maki orang, iri, dengki, hasad, hasud. Maka bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa kita? Kemudian yang keempat di antara penyebab tidak dikabulkan doa kita adalah tarkul wajibat
allati aujabaha Allah. Kita meninggalkan ya hal-hal yang Allah wajibkan. Kita meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan. Ini termasuk apa? Penghalang doa kita dikabulkan. Ya, salat enggak, puasa enggak. Ya, apalagi perempuan, dia suka apa? Meremehkan yang namanya qada puasanya atau salatnya. Itu bisa jadi ya, itu yang membuat doanya tidak dikabulkan. Bentarlah dulu, menunda-nunda termasuk apa? Ya, meninggalkan yang wajib. Ya, itu akan merembet untuk apa? Meninggalkan yang wajib. Apalagi sudah jelas-jelas tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak bersedekah, sudah. Jangan harap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ad-du'a bi itsmin aw qati'ati rahim. Ya. Kita berdoa dengan dosa. Maksudnya, isi yang kita berdoa itu adalah dosa isinya. Ya. Au qati'atur rahim, atau memutuskan suatu rahim. Nah, ini penyebabnya juga. Rajin berdoa tapi nggak pernah urus umiknya, nggak pernah urus keluarganya, kakaknya dan sebagainya, adiknya, gara-gara dia belum dapat hidayah, itu yang penghalang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para jemaah. Ya. Tugas kita hanya berbuat baik, bukan menerima kebaikan orang lain. Karena kebaikan itu yang dibalas adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita misalkan capek mengurus umi kita, orang tua kita, atau keluarga kita, maka jangan ya berharap untuk dibalas, jangan. Itu yang membuat kita capek, lelah. Ya. Kenapa? Karena orang yang beriman tugasnya hanyalah apa? Berbuat baik. Sisanya siapa? Ya, Allah yang akan membalasnya. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam keikhlasan di dalam hati seorang, ya, seorang muslim. Ya, kebaikan itu tidak pantas untuk ya menerima balasan kebaikan, karena itu bukan kebaikan namanya. Karena kebaikan itu apa? Datangnya dari Allah, dan Allah yang akan balas itu. Ya. Maka tunjukkan akhlak para jemaah. Ya, dakwah ini apa? Dakwah ini yang berat, maka jangan persulit lagi dengan tutur kata kita, ya, dengan gaya hidup kita, ya, suka mencaci orang, atau di dalam berdoa kita apa? Ya, di dalam doa kita ingin ya menyiksa orang, ya Allah siksa dia semuanya ya Allah, tidak akan dikabulkan. Dia telah apa? Ya, menyiksa saya, ya, menggoda saya dengan makanan yang enak, nggak dikasih saya. Ya. Semoga aja dia dapat apa yang saya rasakan. Bagaimana mungkin doa kita dikabulkan? Apalagi mau silaturahim lagi, nggak nelpon keluarga, nggak menyambut ini dan sebagainya. Ya. Mentang-mentang dapat hidayah, akhirnya apa? Semua bid'ah, semua syirik semua. Ya. Orang tua atau keluarga belum paham dakwah, ditendang semua lemari yang ada dan sebagainya, Pak. Enggak mungkin tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, al-hikmah ar-rabbaniyah. Ya, di antara penyebab ya kita tidak dikabulkan oleh doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kita ini tidak bijak. Ya. Tidak bijak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak adil. Bagaimana tidak adil kita? Kita akan sebutkan hadisnya. Ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, ya, dan di dalam doanya tidak ada dosa dan tidak ada memutus silaturahim. Ya Allah, dia telah mencaci maki saya dengan ya pakai cadar ninja, maka hapus keluarganya, insyaallah. Ya, putuskan. Illa a'tahu Allah bihadza ihda thalath. Artinya apa? Ya. Apabila dia berdoa, di dalam doanya itu dia ada dosa, tidak ada unsur memutuskan silaturahim, maka kecuali Allah akan apa? Allah akan kabulkan doanya dengan 3 cara, kata Rasulullah. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu. Ya. Bisa jadi Allah akan kabulkan langsung doanya saat itu.
Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah persiapkan untuk akhiratnya. Kedua. Ya, atau bisa ini ketiga, mana-mana. Wa imma ayusarrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jauhkan dia dari kejelekan. Mana kita mau pilih? Mau dikabulkan doa saat itu tapi habis, atau kita dihindarkan dari segala apa? Kejelekan. Keluarga tetap sehat, ya. Kita tetap sehat, ya. Lancar rezeki, dosa kita diampuni, atau kita dipersiapkan untuk akhirat kita. Pasti kita pilih yang ketiga. Nah, kalau ini yang Bapak paham, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan kita untuk tidak terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan haus yang namanya dengan berdoa. Dan kita akan yakin pasti Allah akan kabulkan dengan 3 cara ini. Paham? Nah, kita ini nggak bijak sama Allah Subhanahu wa taala, nggak adil sama Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya begini, tapi apa padahal apa? Allah sudah kabulkan doa kita. Ya. Sampai kita nagih Allah Subhanahu wa taala, nggak pantas. Ya Allah, kapan engkau kabulkan doaku ya Allah? Apalagi yang saya dapatkan, Masya Allah. Kita kan nggak adil. Ya, kita mengeluh dengan apa? Nikmat Allah. Bayangkan. Kita mengeluh apa dengan apa? Dengan nikmat Allah. Kita bermaksiat dengan apa? Dengan nikmat Allah. Itu yang bikin kita nggak adil semua. Ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di antara ada berapa? 6. Ya, 6. Ya, 6. Ya, penghalang-penghalang dikabulkan doa, dan insya Allah ya kita akan kapan kita doa kita mustajab, waktu-waktu mustajab. Ya, yang pertama antara azan dan iqamah. Ini harus dihafal. Waktu-waktu dikabulkan doa atau waktu-waktu yang mustajab dikabulkan doa antara azan dan iqamah. Kalau bisa berdoa di sini. Yang berikutnya adalah sepertiga malam, salat tahajud, ya, atau di akhir malam. Kemudian di saat kita berbuka, dhahabaz zama'u, makan kurma, cicip, langsung hadap kiblat berdoa di situ. Jangan makan sampai isya. Ya. Kemudian di waktu sahur. Ya, lagi makan sahur. Yang berikutnya sore hari di hari Jumat. Ya, sebelum matahari terbit. Itu jangan sia-siakan ya. Ya, sebelum terbenam terbit sih. Terbenam matahari. Ya. Kemudian di saat kita musafir. Nah, ini yang mual-mual jangan mual aja dipikirin, berdoa di situ. Yang capek di situ Allah akan kabulkan doa kita. Ya. Tuh ya di antara apa waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya, Allah taala alam. Ya bisa saat turun hujan. Ya. Banyak sekali, tapi itu mungkin ya pokoknya semuanya dalam kebaikan ketaatan itu disebut. Ya, juga orang sakit. Ya, atau di saat kita tertimpa musibah dan sebagainya, maka ya terus perbanyak doa. Tapi itu yang jelas-jelas dikabulkan doa itu. Yang kebiasaan kita lakukan setiap hari. Ya. Saat turun hujan, ya. Mungkin barakallahu fikum. Ya, akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya doa yang diulang itu setelah, artinya kalau kita sudah berdoa nih, besok lagi ulang berdoa lagi, jangan berhenti berdoa maksudnya. Yang sama. Ulang lagi sama juga. Ya. Rabbana atina fid dunya bisa juga itu terus sebutkan. Ya, Rabbi ghfirli wali terus saja sebutkan aja. Ya. Dan ini Pak Ustaz nih. Nah, ini saya ambil dari yang 3 amalan sebelumnya tadi kan.
yang masuk doa tuh. Ya. Nah, sebenarnya berarti amalan ini yang Allah cintai, yang suka itu tidak berhubungan dengan orang lain ya, bantu orang lain berarti Ya. dengan sesama manusia maksudnya, bukan istilahnya sendiri gitu ya. Ya. Kayak misalnya puasa sholat malam berapa gimana dia? Ya. Bukan itu kan? Maksudnya? Amalan yang Semua amalan yang dilakukan tapi tidak ada yang tahu, entah itu bapak berinfak diam-diam, entah itu membantu orang, bantu orang lain termasuk, tapi kita pas berdoa benar-benar di saat itu ikhlas. Nah, tapi pas berdoa itu ya artinya bedanya itu beda dengan ya amalan yang kita lakukan tuh hal yang biasa. Bisa jadi dengan kita ngundang tamu, kita ngasih makan, kita ada kepuasan di situ. Maka di saat itulah itu bisa amal soleh yang bagus. Ya. Dan tidak ada yang namanya tidak boleh diceritakan. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak boleh menceritakan kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita ceritakan kebaikan itu di saat itulah Allah akan hapus itu. Ya, batal hafalannya itu. Kecuali kalau tujuan kita untuk mengambil pelajaran, memotivasi semangat orang. Misalnya kayak gini, Pak Ustaz. Apakah dia bilang kita membantu orang supaya dia gini kan? Dapat hidayah. Ya kayak gini hidayah. Enggak apa-apa, itu pahala besar itu. Pahala besar maksudnya. Apakah itu termasuk hidayah misalnya? Ada foto di rumah kan? Jangan ada foto teman-teman itu hidayah. Hah? Foto